kita buktiin media terapi dari Kang Sarip Hidayatullah sang ahli terapi. Munduran dulu. Iya, slow ya. Nah teman-teman, jadi Kang Sarip ini lagi membuktikan dengan media telurnya kerabat saya terapi dari Kang Sarip Hidayatullah sendiri. Oke, kita simak. Apa yang terasa? Oh, seaduh gitu. Sakit kayak kejepit gitu. Rasa panas apa gimana? Kayak kegigit semut gitu. Ini Gimana rasanya? Panas sekali ya. iya panas kan. Saya kesedot ya. Iya. Sakit banget ya. Iya. Padahal cuma telur ya. Telurnya beli sendiri lagi ya. Dia semua penyakitnya habis disedot. Ini pembuktiannya, pembuktian yang saya kira. Karena saya langsung bawa kerabat saya untuk membuktikan, dan alat medianya pun saya beli sendiri, bukan dari Kang Sarip. Telurnya saya beli sendiri dan Kang Alex sendiri yang beli. Sakit nyeri ya. Iya. Nah, nanti kita lihat bedanya mesti terapi dari Kang Sarip. Kalau nyeri dari ini cepat. Sekarang nanti terapi tepuk. Terapi tekuk. Sekarang kan terapi tekuknya nih teman-teman. Kakinya aja, kakinya. Kang Sarip lagi mungkin terapi tekuknya. Kalau terapi tepuk nggak sakit, nggak kayak terapi telur tadi. Cuma kerasa kayak ter gitu. Tapi untuk menetralisir aliran darah mungkin Kang Sarip ya. Tapi kan kalau nanti penyakit yang parah kan disedot dulu, makanan telur. Nah, jadi ini yang sisanya yang ringan-ringan baru pakai terapi tepuk. Melancarkan ya Kang Sarip ya. Bisa pakai lancar. Dan nggak ada yang kesumbat. Karena kalau orang mau benar-benar bisa tuh ya harus kuat mental, harus sabar, harus tekun gitu. Nah coba dan nanti beda nggak masa sebelum dan sesudah. Nih teman-teman, saya nih. Gimana? Udah gak enakan sih. Ada perbedaan. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini pembuktiannya teman-teman ya dari Kang Sarip Hidayatullah sang ahli terapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ghost Explorer. Kali ini saya sudah berada di tempat Kang Sarip Hidayatullah ahli terapi di padepokannya yang bernama Padepokan Singalodra. Dan saya bersama Kang Alex Pandawa akan wawancarai Kang Sarip bagaimana terapinya, dan kita akan buktikan terapinya dengan pasiennya Kang Sarip sendiri. Dan kali ini saya bersama Kang Alex Pandawa, tanpa basa-basi kita langsung masuk menemui Kang Sarip Hidayatullah-nya sang ahli terapi. Kang Alex, kita langsung saja.
sini ya. Oke. Ya, menurut informasi dari masyarakat di sini rumah. Katanya Kang Sarip juga kan istilahnya banyak pasiennya juga ya. Banyak. Kita langsung aja. Assalamualaikum. Sehat. Oke teman-teman, kali ini Kang Saripnya sudah ada nih. Kita langsung masuk aja wawancarai Kang Sarip dari dulu sang ahli terapi. Gimana, langsung masuk aja nih? Ya, Jangan ngomong-ngomong. Mengenai Kang Sarip, katanya Kang Sarip itu sosok yang sudah terkenal nih ya di kalangan masyarakat, dan dari kalangan masyarakat dari Kang Sarip sendiri juga istilahnya Kang Sarip sudah barang diri namanya ya kan, jadi seorang ahli totok terapi ya Kang Sarip ya. Begitupun di daerah-daerah yang lain juga nama Kang Sarip tuh sudah terkenal gitu dengan cara pengobatan Kang Sarip ini ya. Nah, menurut Kang Alek sendiri gimana tentang sosok Kang Sarip Hidayatullah sang ahli terapi? kalau Kang Sarip ya menurut saya itu udah terkenal sih. Udah terkenal di media sosial ya kan, dari di Anjatan, Bugis, Maung Jaya, Selamber, pokoknya udah tersebar kan. Nah, begini Kang ya. Maksud dan tujuan saya kesini kan mau mewawancarai Kang Sarip sendiri. Nah, awal mula Kang Sarip ini perjalanannya dari awal sampai Kang Sarip ini bisa menjadi seorang ahli terapi itu gimana? Jadi awal-awal pertama saya tuh terjun di dunia spiritual, awalnya sih nggak ada kepikiran gitu kan seperti ini. Cuma berhubung banyak teman yang ngajak gitu, ayo ke sana ke sini, jadi ya udah saya ikutan. Tapi yang teman saya yang ngajak saya tuh mental kalau saya terus lanjut, Berarti lanjut terus, lanjut mantap terus, ya. belajar terus gitu. Karena Berarti apa? ini Kang Sarip ini sama temennya tuh belajar dulu gitu ya. Belajar dulu. Jadi teman Kang Sarip tuh istilahnya nggak kuat lah mental, nah Kang Sarip lanjut gitu. Iya, lanjut. Nah, terus lanjutkan Kang, gimana tuh? Nah, pas saya lanjut terus, nah saya belajar di daerah Banten tuh selama 3 tahun, belajar hal dunia spiritual, pengobatan, terapi, dan medis non medis segala macam. Tapi Kang Sarip sendiri belajarnya tuh, bergurunya tuh bukan satu tempat saja Kang ya? Iya, Itu sudah berapa lama itu Kang? Itu berapa tahun lah Kang Sarip tuh belajar itu? itu kalau dihitung dari tahun 2012. 2012 sampai 2023 sekarang nih Kang ya. Berapa tahun Kang kira-kira? Lama, puluhan tahun ya. Iya, benar banyak. Nah, pastikan kendala pengalaman istilahnya kan waktu Kang Sarip belajar ilmu-ilmu pengobatan ya kan. Berarti kan Kang Sarip juga istilahnya belajar ilmu kanuragan juga kan. Iya, Kan saya baca di padepokan Kang Sarip sendiri yang bertuliskan totok terapi dan pengobatan medis dan non medis kan. iya. Tapi timpang malangnya Kang Sarip ini dari tahun 2012 belajar pengobatan diri kan istilahnya masuk juga istilahnya dengan non medisnya gitu ya. Berarti Kang Sarip Hidayatullah itu sosok yang benar-benar kuat sih menurut saya, karena belajar istilahnya dari pengobatan, terus di samping itu Kang Sarip juga pasti bukan orang sembarangan ya Kang Sarip. Nah, kendalanya nih Kang Sarip apa saja nih pengalaman yang istilahnya kan pasti kan ada pengalaman yang nggak enak gitu ya kan Pasti. Nah, apa saja tuh kendala-kendalanya itu selama waktu Kang Sarip belajar itu? Ya, kendalanya salah satu ya sama senior lah, selalu disuruh-suruh segala macam. Cuma dalam hati saya niat pengen belajar supaya bisa, jadi saya terima. Ya kalau menurut saya pribadi sih suatu kewajaran juga sih Kang Alek ya. Kalau masalah senior itu menyuruh-nyuruh sih Kang Sarip suatu kewajaran lah gitu.
sama juniornya ya kan. Nah, Kang Sarip sendiri nih selama belajar itu berarti Kang Sarip satu guru apa satu tempat misalkan ya, apa beda-beda tempat gitu? Beda-beda, semuanya ada empat guru. Empat guru, empat tempat lah ya. Nah, yang pertama di mana tuh Kang Sarip? Di Cirebon Di Cirebon. Berapa tahun itu? itu 2 tahun. Cirebon 2 tahun. Yang kedua di mana Kang Sarip? Di Banten Di Banten juga pernah ya. itu setengah tahun lebih. Banten setengah tahun. Terus Sama di Kalimantan juga dan Makassar. berarti di Kalimantan pernah belajar di Kalimantan. Kalimantannya di mana tuh Kang Sarip? Di daerah Batu Licin, Kalimantan Selatan. Yang saya tahu Pedalaman. daerah Kalimantan nih Kang Sarip, ya maaf ya. Itu kan istilahnya apa ya, terkenal dengan sukunya. Iya. Apa Kang Sarip sendiri nggak takut masuk ke situ? Karena saya benar-benar niat pengen bisa gitu dan lebih sempurna dan mantap gitu. Dan yang sering saya dengar Kalimantan juga terkenal dengan ilmu-ilmu yang Segala macam ya gitu ya, ada ya. Kang Sarip mantap juga nih teman-teman ya. Belajarnya nggak kaleng-kaleng. Makanya Kang Sarip sendiri sekarang sudah buka terapi untuk praktek di desanya, di kampungnya, yaitu nama kampungnya apa Kang Sarip? Nama kampungnya Dusun Karangjaya, Blok Koceak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Patokannya Bendungan Salamdama. Patokannya Bendungan Ada Salamdama. di map juga, ada di Google, ketik aja Rumah Terapi PSL Indramayu. Berarti Indramayu Barat lah ya ke bawahnya. Nah, Kang Sarip juga kan istilahnya menamai padepokannya kan Padepokan Singalodra ya kan. Nah, itu berdasarkan apa itu Kang? Jadi saya membuat Padepokan Singalodra Indramayu itu karena saya orang Indramayu. Ya benar. Dalam hati juga, satu saya orang Indramayu, dua juga harus bikin Indramayu tuh terkenal juga. Bagus juga sih teman-teman, karena asal muasal dari Kang Sarip juga kan asli lahir dari Indramayu, ingin menunjukkan bahwa orang Indramayu juga istilahnya Kang Sarip ya, biar nama Indramayu itu harum ya Kang. Ya. Dan menurut Kang Alek sendiri, nah pendapat dari Kang Alek nih tentang Kang Sarip Hidayatullah, seorang ahli terapi ini gimana nih Kang Alek? Yang menurut saya itu Kang Sarip orangnya kuat. Soalnya Kang Sarip waktu pas belajar dari nol sampai sekarang ini, kemungkinan ya kan itu apa yang dia rasakan mungkin perih, sakit yang ini didapat itu mungkin sakit tuh. Untuk memperjuangkan yang di mau lagi kan Berat lah ya, berat pokoknya. banyak rintangannya Oke, juga. Kang Sarip seperti apa sih Kang waktu Kang Sarip itu belajar itu Kang? Waktu salah satu saya dulu belajar itu, saya disuruh sama guru dari jam 11 malam sampai azan subuh itu disuruh meditasi di ruangan yang gelap. Nah, selama jam 11 malam sampai jam 4 pagi itu kata guru, kalau belum saya sentuh jangan kemana-mana dan jangan melek. Coba bayangin dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh itu dalam keadaan meditasi. Kalau menurut saya pribadi sih nggak kuat juga sih Bang. Nggak bisa lah istilahnya ngejalanin kayak begitu. Cuman gimana ya, kalau Kang Sarip sendiri kan udah ada niatan ya, jadi istilahnya udah niat bener-bener ikhlas tulus ngejalaninnya, jadi kuat juga sih kan. Waktu dalam keadaan dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi itu azan, ya banyak banget lah, ya nyamuk lah terutama, ya segala macam, gigit sampai banyak banget. Tetap kata guru harus begini ya, tetap diikutin gitu. Jangan sampai gagal. Nah, dari pengobatan Kang Sarip sendiri kan yang saya pernah lihat di sosial media Kang Sarip juga gitu ya kan, itu kan ada tulisan yang istilahnya terapi medis dan non medis, itu maksudnya gimana tuh Kang? Jadi terapi medis itu seperti penyakit stroke, saraf kejepit, asam urat dan sebagainya yang penyakit kelihatan. Kalau yang non medisnya seperti
santet, guna-guna, udah periksa ke dokter tapi nggak ada apa-apa, dia cek tapi si badannya sakit. sakit sakit. Istilah penyakit yang tak kasat mata lah ya, ya. Berarti Kang Sarip sendiri tuh istilahnya, maaf nih Kang Sarip ya, yang pernah saya wawancara yang dulu juga kan istilahnya bukan orang-orang sembarangan gitu ya kan. Nah terutama Kang Sarip nih, Kang Sarip juga istilahnya orang-orang pilihan ya kan. Nah pastinya nih Kang Sarip ini punya kode pendamping juga nih kan? Nah kalau boleh tahu sosok kode pendamping Kang Sarip itu apa? Ya waktu awal-awal sih saya belajar itu macan putih, itu awal belajar. Nah semenjak udah matang begini jadi tambah banyak, ada gajah naga, ada segala macem. Komplit sebenarnya. Nah dan begini Kang Sarip ya, maaf ya, saya kesini kan istilahnya mau buktiin juga nih, saya dari perjalanan menuju rumah Kang Sarip nih Padepokan Singalodra nih ya, saya bawa salah satu kerabat saya nih Kang Sarip untuk membuktikan di mana nih terapi apa yang biasa Kang Sarip pakai, Kang Sarip gunakan untuk mengobati pasien-pasiennya. Nah ini saya bawa nih salah satu kerabat saya untuk membuktikan nih Kang Sarip. Siap. Nah biasanya yang datang sama Kang Sarip itu berobat ya kan. Nah pakai terapi apa biasanya gitu? Ya kalau pertama terapi itu pakai terapi telur. Itu terapi telur itu menyedot semua jenis penyakit medis ataupun non medis tersedot dan terkumpul di dalam telur. Oh berarti medianya telur gitu. Iya. Tapi di sini setiap pasien itu wajib membeli telur sendiri. Nah oke teman-teman, kata Kang Sarip, saya kan mau buktiin nih ya, mau buktiin sama teman-teman nih bahwa saya akan membuktikan kerabat saya ini untuk jadi pasiennya Kang Sarip. Dan nanti kerabat saya akan diterapi sama Kang Sarip dengan media telur, dan syaratnya teman-teman ya, dengan syarat telurnya beli sendiri. Nah ini kita nggak bawa telur. Nanti saya yang beli. Oh berarti nih Kang Sarip, Kang Alek yang istilahnya mau beli Nah, nyari ke warung telur ayam negeri nggak Saya apa-apa. mau berhati-hati. bebas gitu telur. Bebas. Yang penting telur mentah. Telur mentah. Saya kira istilahnya satu telur ada kan istilahnya yang minta telur ayam kampung aja ada gitu kan. Ya ini belum udah malam jadi kan susah nyari Iya telur sih nggak benar bebek. juga sih. Yang penting telur apa aja dulu ayam negeri yang di warung nggak masalah. Yang penting media telur mentah gitu. Oke Kang Alek silakan. Teman-teman, Kang Alek akan menuju ke warung untuk membeli salah satu alat media yaitu telur untuk membuktikan terapi dari Kang Sarip sang ahli tokoh terapi. Oke, silakan Kang. Silakan. Dan kata Kang Sarip Hidayatullah juga syaratnya harus membeli telur sendiri. Jadi Kang Alek yang istilahnya meluangkan waktunya untuk membeli telur teman-teman ke warung. Biar Kang Alek yang nyari ke warung, kita tunggu Kang Alek dapat atau tidak media telurnya. Oke, kita lanjut ke Kang Sarip Hidayatullahnya. Kita tinggalkan Kang Alek dulu sejenak. Dan di sini kerabat saya akan diterapi oleh Kang Sarip Hidayatullah. Sini, Kang. Nah, kenalan Kang. Ini kerabat saya. Namanya Jaya. Yang Jaya kan? Nah, ini Kang Jaya nih. Saya akan bawa Jaya untuk membuktikan kalau di terapi istilahnya Kang Sarip Hidayatullah itu di Padepokan Singalodranya, kita akan buktiin terapinya pakai media telur katanya nih Kang, dengan syarat beli sendiri. Cuman Kang Sarip, apa ada yang lain gitu istilahnya Ya nanti habis selain telur medianya gitu? nggak ada karena terapi awal tuh harus pakai telur. Oh, Nah habis sudah pakai telur pakai terapi selanjutnya yaitu totok saraf, jari petir ataupun terapi petir. oh berarti bertahap gitu ya, bertahap. Jadi awalnya kita pakai telur kemudiannya nah misalkan terapi lagi gitu.
pakai media yang lain gitu sampai sembuh gitu. Gimana Kang Jaya, siap Iya, siap. untuk membuktikan bahwa Syarif Hidayatullah ini sosok sang ahli terapi yang bukan kalian-kalian. Oke, kita tunggu hasilnya. Yang anget lama ini belum datang dapat enggak ini telur ini. Kira-kira masih ada yang buka nggak sih sekitar ini kan? Ada itu tadi di tetangga desa ada yang Desa lumayan jauh juga ya. ya, paling bentar lagi sampai. Bentar lagi ya. Oke, kita tunggu aja ya hasilnya. Nah, ngomong-ngomong gimana nih Kang Sarip? Kita lanjut ke keluaran dari Kang Saripnya. Kang Sarip benar-benar. Assalamualaikum. Salam. Oh, ternyata Alhamdulillah dapat nih Kang Sarip. lumayan jauh kan. Lumayan jauh. Iya. Pantes lumayan lama juga tuh nungguin Kang Alek tuh. Kang Sarip ini ya. Kan Kang Sarip kan mengobati pasien-pasien kan istilahnya pengobatan medis dan non medisnya gitu ya. Iya. Berarti maaf nih Kang Sarip ya. Dengan cara media telur ini nanti pasien ditarik gitu kan penyakitnya. Penyakitnya dari reseptor. Berarti dengan media yang pertama kan pakai telur Kang Sarip. Berarti sini coba guna juga Kang Sarip ya. Iya. Penyakit medis dan Medis medis juga. Nah, gimana nih Kang Sarip? Kita buktiin ya sekarang ya. boleh. Nih nanti sahabat saya yang akan buktiin. Ya, silakan. Teman-teman, kita buktiin media terapi dari Kang Sarip Hidayatullah sang ahli terapi. Munduran dulu. Nah. Iya, selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi Kang Sarip ini lagi membuktikan dengan media telurnya sahabat saya terapi dari Kang Sarip Hidayatullah sendiri. Oke, kita simak. Aduh, Apa yang terasa? Oh, bisa aduh gitu. sakit kayak kecepit gitu. Rasa panas apa gimana? Kayak kegigit semut gitu. Teman-teman. Sakit. Iya, Gimana rasanya? sakit. Panas perih ya. Iya, panas rasa. Rasa kesedot ya. Iya. Aduh, Sakit banget ya. iya. Padahal cuma telur ya. Hmm. Telurnya beli sendiri lagi ya. Ya, biar semua penyakitnya habis kesedot. Teman-teman, ini pembuktian ya. Ini pembuktian yang saya tidak tahu. Karena saya langsung bawa kerabat saya untuk membuktikan, dan alat medianya pun saya beli sendiri, bukan dari Kang Sarip. Telurnya kita beli sendiri dan Kang Alek sendiri yang beli. Sakit nyeri ya. Iya. Aduh, Jadi kalau sakit saya lepas, kalau sakit saya lepas. Karena kalau telur kalau nggak dilepas ya gigit terus. Oh, berarti kalau ditempelin kerasa gitu ya pasiennya Kang Sarip ya. Berarti kalau terus ditempelin merasa sakit. Iya. Oh, berarti harus ada jedahnya juga ya. Ada juga. Berarti kalau ditempel terlalu lama gimana? Ya bisa nanti gua jotan, Oh. pingsan ya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kan udah tega, tahu merasa sakit satu. Seru. Kali ini bos akan mulai membuktikan. Oke, simak. aduh, Panas ya. iya. Nah sekarang rasain kaki ini yang udah diterapi sama yang ini yang belum, rasanya enakan yang mana? Beda nggak rasanya? Beda rasanya.
Ini mah gak enak kan ini mah. Ini mah berat ya, Iya. nggak bohong ya, bener ya. Iya. Ayo. Ini sih kalau yang penyakit parah mah pasti jerit banget. Ini punya termasuk ringan penyakit. Berarti ini masih termasuk gejala itu ya. Ya, masih penyakit ringan belum parah. Karena satu masih muda, ya, habis itu masih kuat. Ya karena saya bawa juga kan untuk pembuktian juga sih ya. Ini kalau sering sakitnya sih kalau jongkok atau nongkrong tuh nggak kuat lama, sesebutan. Itu kalau kesemutan aku tuh setelah masuknya ke aliran-aliran darah juga ya, urat-urat gitu ya. Gimana rasanya? Udah gak enak kan. Oh, berarti kalau ininya udah lemas berarti enggak. Jadi ciri-cirinya kalau penyakitnya udah habis kesedot itu nggak bakal terasa sakit lagi. Pantas saya lihat di apa ya, di kontennya Kang Sarip juga itu kan ya, kan kebanyakan tuh istilahnya orang-orang yang udah parah gitu ya. Karena apa? Pas saya lihat Kang Sarip nepelin telur juga itu kok kebanyakan yang menjerit, ucong gitu, wah gitu ya kan, kayak ibu-ibu gitu kan, kebanyakan gitu. Itu bener Kang Sarip ya. Jadi yang pertama yang dari terapi pun pasti udah bakal sakit karena udah habis. Udah tersedot ya kan ya. Enggak. Ini dari kedua enggak. Enggak. Ini yang masih nih dikit lagi. Ada. Berarti butuh berapa menit itu yang harus Ya, tergantung tersedot itu. tergantung penyakitnya. Kalau yang parah banget yang kayak sarpun cepit, sebelah, sepertinya, seperti parah itu membutuhkan waktu 1 jam. 1 jam ya. Tapi kalau yang kayak gini penyakit ringan, cepat habis nih dok. Nah, sekarang satu lagi. Nah kalau habis istilahnya di terapi begini, misalkan ini kan sosok anak muda nih Kang Sarip ya. Nah ini kan udah disebut semua nih. Nah kejantanannya itu gimana Kak? Nah, Masalah kejantanannya tuh. kalau buat kejantanan itu jalurnya beda lagi. Oh, beda lagi ya. Tetap alat vital. Kita ngobrol lagi Kang Sarip. Saya Teman-teman, nanti kita bahas masalah kejantanan ya. Iya, begitu ya. Keren loh Kang Sarip ini. Asli keren. Mantap. Dia sosoknya masih muda dan belajar bukan mencari satu tempat atau satu guru, dia belajar banyak guru dan banyak tempat dan mendalami ilmunya tuh. Beliau itu sosok Kang Sarip ini teman-teman sangat lama. Ini saya dari channel Terus Korea ini membuktikan dan saya langsung ketemu Kang Saripnya sendiri dan saya bawa kerabat saya jauh-jauh untuk membuktikan foto terapi dari Kang Sarip sendiri. Nah, penyakit nyarinya jadi cepat. Kalau yang parah malah. Tapi kalau yang penyakitnya non medis kayak santet, telur itu, kalau terapi telurnya pecah. Nah, bisa pecahnya gimana tuh? Bisa pecahnya karena penyakitnya kan penyakit kiriman.
non medis. Jadi yang penyakit yang kiriman itu melawan, jadi melawan telurnya yang Berarti yang non medis misalnya apa itu energinya kuat ya. kuat. Jadi kalau pakai telur pecah terus, jadi cara pengobatannya beda nggak pakai. Nah, berarti terjadi benturan yang ya. Nah teman-teman, katakan Sarip sendiri, kalau istilahnya penyakit yang non medisnya atau kiriman santet apa, kalau terapi pakai telur, telurnya bisa meledak gitu, teman-teman. Ngeri nggak tuh? Berarti ini istilahnya masih Penyakit biasa gitu ya. Jadi ciri-cirinya kalau orang yang kena penyakit non medis, pertama sekali terapi pecah, nanti ambil telur yang baru lagi, doain, terapi lagi pecah. Nah, 3 kali kalau pecah lagi ya berarti non medis. Karena ini kan telur asli mentah dari warung. Dan cara terapinya juga nggak ditekan, kalau ditekan pecah, cuma hanya sebatas nempel. Walaupun nempel itu dengan energi itu, ini pakainya energi tanpa kodam. Ya ditempelin didorong apa pasti pecah telur ini telur mentah sih kan. Dan beli dari warung lagi. Gimana yang dirasakan yang Gak enak kan. berarti bener Kang Jaya sendiri sering kesemutan gitu ya kalau nongkrong gitu apa enggak kuat lama ya. Gak kuat ya kalau ngomong langsung. Nah, nanti kita lihat bedanya habis terapi dari Kang Sarip ini ya. Iya. Kalau dari teori ini cepat. Nah, sekarang nanti terapi tepuk. Terapi tekuk. Sekarang terapi tekuknya nih teman-teman. Kakinya aja, kakinya. Kang Sarip lagi mungkin terapi tekuknya. Kalau terapi tepuk nggak sakit, nggak kayak terapi telur tadi, cuma kerasa kayak ter gitu. Nanti untuk menetralisir aliran-aliran darah mungkin Kang Sarip ya. Jadi kan kalau nanti penyakit yang parah kan disedot dulu sama telur. Nah, tinggal ini yang sisanya yang ringan-ringan baru pakai terapi tepuk. Melancarkan ya kan harusnya. Bisa pakai lancar. Dan nggak ada yang kesumbat. Karena kalau orang mau benar-benar bisa tuh ya harus kuat mental, harus sabar, harus tekun gitu. Nah, coba dan nanti beda nggak mas sebelum dan sesudah? Nih teman-teman terkait nih. Gimana? Udah gak enak kan sih. Ada perbedaan. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini pembuktiannya teman-teman ya dari Kang Sarip Hidayatullah sang ahli terapi. Dan sahabat saya ini selalu langsung. Dan beliau juga tidak kenal sama Kang Sarip. Alat medianya pun beli sendiri loh. Telurnya di warung. Dadakan lagi. Bener kan? Nah, dari Kang Sarip sendiri nih ya. Kan tadi kan habis terapi telur ya, terus terapi ketuk gitu. Jadi yang saya lihat tadi kayak ada istilahnya mantra-mantra khusus gitu. Iya, ada doa khusus. Ada doa khususnya ya. Jadi kalau telur yang didoain sama yang enggak itu pasti beda. Kalau yang nggak ada doanya itu nggak bakal ada reaksi apa-apa. Oke teman-teman. Nah, jayanya sebelah sini dulu ya. Kita udah buktiin. Nih, janji dari saya Ghost Explorer akan membuktikan kalau terapi Kang Sarip bukan kaleng-kaleng. Jadi buat teman-teman atau istilahnya sahabat-sahabat ghoster dimanapun berada, jika ingin berobat ataupun terapi-terapi totok saraf ya Kang Sarip ya, Yang punya penyakit medis non medis, penyakit medis dan non medis katanya datang saja ke Padepokan Singalodra. di map juga ada, Google ada. Di Map ada, di
di Google ada teman-teman, tinggal cari. ketik Padepokan Sinalotra Indramayu ada. Oh, gitu ya. Nah, untuk durasinya sekarang lumayan banyak juga sih, karena kayak Gimana Renok? Jadi gini, buat ini mah ya pengalaman saya. Jadi nggak hanya saya di pakar terapi saja, pembersihan rumah, konsultasi asmara gitu, dan segala macam bisa. bisa gitu. Bisa juga. Kan ada istilahnya, kan biasanya nih anak muda ya, kebanyakan kan selang pengen jatuh cinta sama yang sesama jenis apa lain jenis dia. Nah, ya kalau mereka sama jenis bahaya kalau sama jenis. Oh, berarti kalau masalah istilah pasangan gitu Iya, ya, sama pasangan. bisa gitu. Ini masalah tanda nih teman-teman, iklan dulu kita. Jadi Mas Arif juga bisa untuk istilahnya menyatukan pasangan dari lawan jenis gitu, yang untuk benar-benar yang benar gitu ya Mas Arif ya. Dan buat pembersihan rumah-rumah yang istilahnya terkena sihir-sihir ya Mas Arif ya, Mas Arif juga bisa teman-teman ya. masalah warung dan segala macam. Oh, berarti warung gitu apa? Berarti Mas Arif juga bisa istilahnya ke warung-warung atau toko, bisa ngisi itu semacam kayak penglaris gitu ya. Iya. Nah, kalau di warung-warung bisa gitu penglaris, misalkan nih kan dia kan kerja wanita malam tuh bisa gitu kan, Bisa. ya. Tapi kita nanti bahas episode selanjutnya ya, teman-teman. Dan di episode ini Ghost Explorer cuma ingin membuktikan totok-totok apa yang dipakai oleh Kang Sarip, medianya, dan saya bawa pembuktiannya kerabat saya sendiri dan menggunakan media telur, dan keduanya itu terapi tepuk. Dan Kang Sarip sendiri memakai istilahnya doa-doa khusus juga ya. Jadi kalau buat pengobatan memakai energi Gitu ya, bukan kodam, pakai energi. lain lagi kan Sarip ya. Dan menurut Kang Sarip juga tadi udah dibahas ya teman-teman, kalau penyakit yang non medis nih pakai terapi telur itu energinya bisa besar, dan kalau telur ditempelin itu bisa meledak. Cak Sarip ya. Selama 3 kali. Selama 3 kali itu non medis tuh ya. Berarti penyakit kiriman gitu ya. Kadang pernah saya nanganin penyakit santet, pas kena telur langsung masuk tuh jiwa. Langsung ditendang telur. Kayak kesurupan gitu. Pernah. Sering. Tapi nggak apa-apa, aman gitu aman. Cuma ya beda kalau udah jalurnya jin masuk dan penyakit santet dan segala macam, itu beda jalur, udah pakai telur, langsung pakai tangan tarik. Dua khusus lagi gitu ya. Dan pasti istilahnya kalau yang non medis mah kayak Firman Sakti itu kan kayak kanker juga, pasti istilahnya ngeluarin pada benda api juga ya kan ya. Nah teman-teman, durasi ya Rip. Berhubung durasi udah lumayan banyak, kalau menurut Kang Zaki durasinya wow full, dan menurut Danau Saputra lumayan banyak. Dan Sarip ada pesan dan kesan apa nih buat teman-teman ghoster di channel Ghost Explorer nih Kang Sarip? Yang penting pesan dari saya, kalau belajar tuh jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, sekalian dan semangat gitu. Yang namanya usaha dan apapun itu pasti nemuin kegagalan, tapi dengan kegagalan itu kita jangan nyerah, terus maju gitu, sampai kita berhasil, karena setiap proses itu pasti membuahkan hasil. Dan doa itu tidak ada yang doa tersia-siakan, pasti dikabul sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cukup segitu. Kalau istilahnya Kang Sarip mau istilahnya promo juga silakan Ya nih buat apa, buat channel apa ini, Ghost Explorer yang melihat channel ini, kalau mempunyai penyakit medis non medis atau saraf kejepit, stroke,
lumpuh segala macam. Itu kalau daerah Indramayu itu saya bisa panggil ke rumah gitu. Oh, bisa dipanggil Kang Iya. Saripnya gitu ya. Itu khusus daerah Indramayu. Nah kalaupun luar Indramayu nggak masalah, cuma ya biayanya juga kan lebih mahal. Transportnya gitu ya. Alamat rumah saya tuh yang tadi saya jelaskan yang di awal tadi ya, patokannya Bendungan Salam Dharma, kecamatannya Anjatan. Kecamatan Mas Anjatan, nama kampungnya Nama kampungnya Dusun Karangjaya, Dusun Blok Karangjaya, Ocean. Blok Kotsea teman-teman katanya. Ingat teman-teman. Kalau yang mau terapi datang saja ke Kang Sarip Hidayatullah, Padepokan Singalodra Indramayu. Atau bisa tanyakan langsung ke Kang Reno. Oke teman-teman, DM aja ya kalau yang mau istilah terapi. Dan karena saya sudah membuktikan sendiri, saya bawa kerabat saya sendiri juga nih teman-teman. Oke, dengar tutup gimana? Karena durasi sudah cukup mencekam. Oke teman-teman, kita tutup akhirnya saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sarip, terima kasih. Sip. Sip, Terima kasih Kang Heri. mantap.